Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? I hope you are fine and always in a very good condition. Yeah. Okay, in this very special morning, yeah, I will not give you a material actually, but I just wish that you understand about our topic that we were discussed ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk memberikan semacam pelatihan sedikit ya. Latihan untuk ulangan harian hari ini ya. So today we are gonna practice to prepare ourselves with the daily examinations. The topic is about poems ya. Oke, poems di sini kita akan berarti banyak praktiknya. Namun juga nanti ulangannya ada teori juga ya, tapi persentasenya kecil, lebih banyak di praktiknya. 80% you will put your knowledge into practice during the poems test, and 20% you will have to remember the theoretical backgrounds ya. Jadi 20% nanti kalian akan praktik bagaimana mengerjakan soal-soal terkait dengan puisi, dan juga 20%-nya masih belajar ya. Oke, ini contohnya ya. Ini contoh satu aja. Yang contoh satu aja adalah pertama adalah Birthday Boy ya, dari karya dari Vachel Lindsay. Jadi di sini bisa kita lihat ya, ada berapa baris ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 ya. Ada 14 baris di sini ya. Nah, kalau kita lihat baris-baris ini ya, baris-baris ini itu adalah lines. Nah, yang dinamakan stansa, ini biar tidak ada kesalahpahaman seperti kemarin, mungkin ya ada sedikit kesalahpahaman. Stansa itu adalah kumpulan dari baris-baris ya, yang membentuk rima tertentu, membentuk sajak-sajak tertentu ya. Meskipun di era modern seperti ini puisi tidak harus terikat dengan rhymes atau sajaknya. Bisa jadi dia bebas ya, kan modernan gitu ya, bebas, tidak selalu berakhiran bersajak AB atau seterusnya. Tapi untuk membuat kesan, to make the poems into a beautiful work of art ya, so you need to make a diction which has the same ending, the same sound ending gitu ya. Meskipun kenyataannya kita harus tetap ya untuk membuat puisi itu lebih kesannya indah di mata pembaca, pendengar, makanya harus ada akhiran yang sama gitu ya. Jadi ini adalah ada 14 baris. Yang ini adalah ada berapa stansa ya? Stansa itu kumpulan tadi ya, kumpulan dari baris-baris yang membentuk sajak, membentuk rima. Jadi kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3 ya, ada 3 kelompok baris yang membentuk rima, berarti namanya ada 3 stansa ya, ada 3 stansa, 1, 2, 3 stansa. Nah, 3 stansa itu sendiri dalam bahasa Inggris kita sebut dengan apa kemarin? Saya agak lupa ya. Kalau 2 itu adalah couplet ya, couplet. Ketiga itu adalah triplet. Nah, ini namanya triplet ya, karena terdiri dari 3 stansa ya. Kalau 4 adalah namanya quatrain, 5 adalah quintet, 6 adalah sextet, dan 8 adalah octave. Banyak itu yang ada ya, tidak ada 12, tidak ada. Oke, di sini ya nanti pertanyaannya biasanya terkait dengan pola rimanya seperti apa ya. Seperti ini ya. When I was 1, it was so much fun. When I was 2, the world was new. Nah, ini adalah pola AB-AB ya rimanya. Jadi stansa pertama itu rimanya adalah AB-AB. Nah, gitu ya, stansa pertama. Nah, stansa kedua, ini ya, kelompok baris kedua. Then I turned quickly into a boy of 3. 1 year more and I was 4. Jadi di sini bisa kita lihat stansa kedua ini itu pola rimanya adalah sajaknya adalah C C D D ya, quickly 3, more 4 ya, C D D.
Jadi setiap sansa itu bisa memiliki pola rima yang berbeda ya. Bisa jadi nanti AB 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 lagi bisa. Tapi juga bisa berpola AB AB CD C C D D seperti itu ya. Jadi bebas sebebas-bebasnya si pengarang puisi itu sendiri ya. Oke. Selanjutnya nanti juga ada pertanyaan ya, pertanyaan tentang otomatis ya isi kandungan dari puisi itu sendiri, itu tidak bisa tidak ya, pasti ada. Selain pertanyaan tentang struktur dari puisi itu sendiri, di mana rimanya ya, jadi nanti kalau ada soal misalkan nggak ada rhyme gitu ya, tapi diganti dengan rhythm, sama ya. Rhyme rhythm itu artinya sama saja, atau ending yang berakhiran sama, bunyinya sama gitu ya. Jadi jangan apa namanya jangan ragu untuk menjawab rhythm atau rhyme, sama aja ya gitu. Nah ini contoh pertanyaannya, nanti ada pertanyaan seperti ini ya, tentang kandungan dari isi puisi itu sendiri ya. Kandungan bisa berasal dari kontennya apa, atau mungkin pesannya ya, pesan yang disampaikan oleh penulis itu apa. Kalau kita lihat sini, what is poem 2 about? Ini poem 2-nya tadi ya, judulnya adalah apa judulnya? Birthday Boy ya. Ulang tahun seorang anak, gitu kan? Kira-kira judulnya apa ya? Judulnya apa? Tentang apa ya isi puisi itu? Nah, isi puisi itu sendiri bisa kita lihat dari judulnya, itu pasti sudah benar ya. Karena judul adalah perwakilan dari seluruh isi konten kandungan yang dibahas dalam puisi itu sendiri ya. Jadi kalau judulnya adalah Birthday Boy, pasti isinya tentang bagaimana penulis begitu bahagia ya, begitu bahagia untuk menggambarkan hari ulang tahun anaknya, agar pembaca atau pendengar tahu bahwa dia itu merasa bahagia memiliki anak yang sedang berulang tahun ya. Jadi jawaban adalah it is about a birthday party of a boy ya. It is about a birthday party of a boy. Jadi jawaban adalah A ya. Bukan happy boy betul ya, cuma happy karena apa ya? Harus lebih spesifik ya. Bahagia karena apa ya? Karena dia ulang tahun gitu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, how old is the boy now? Berapa umur si anak itu sekarang? Umur sekarang berapa? Kita lihat di sini ya. Nah, di sini berarti kalau lihat sekarang, berarti endingnya berarti ya, karena kita menceritakan ini ketika dia berumur 1 tahun ya, kemudian berumur 2 tahun, kemudian berubah jadi 3 tahun ya. 1 year more, setahun lagi aku umurnya 4 gitu kan. Umurnya 4. Terus now, nah ini udah mulai muncul clue-nya, petunjuknya ya. Now, sekarang aku bahagia ya untuk mengucapkan I'm a year older today. And I'm a year older today. Sekarang saya 1 tahun lebih tua. Umur terakhirnya berapa? 4 ya. Berarti setahun lebih muda. Lebih muda. Tambah setahun lagi gitu ya. Tambah setahun lagi berarti 5. Betul ya. Berarti jawaban adalah verse number 5. Ya, B ya. 5 years old. Jadi jawaban adalah 5 tahun ya. Oke, selanjutnya, how old will the boy be? How old will the boy be? Kira-kira berapa nanti usianya? Dan jelas banget ya, kalau ini umur sekarang adalah 5, berarti nanti juga pasti tambah 1 tahun 6. Berarti he will be 6A ya, he will be 6. Gitu. Di sini dijelaskan juga ya, another birthday party for me. Nanti pasti ada ulang tahun lagi untukku ya. Kira-kira umurku berapa? Usiaku berapa? Tadi kan dijelaskan 5 ya, sekarang berarti 6. Berarti nanti 6, sekarang 5, berarti nanti 6 gitu. Selanjutnya mention, ini pertanyaan terakhir ya, mention 2 sequences lines which have rhyme. Sebutkan 2 baris yang memiliki rima yang sama, memiliki sajak ending yang sama. Kalau kita lihat ya, pertanyaan adalah baris ya, bukan ada di stansa. Jadi nanti kalau di baris kita hitung aja barisnya berapa ya. Di sini barisnya ada 14 tadi ya. Nah, kita lihat kira-kira mana yang senada atau seirama ya. Nah, yang pertama dulu kita analisis ya. Opsi A adalah line 1 and 2. Baris 1 dan 2 kita analisis. 1 dan 2, when I was 1, it was so much fun. Nah, ini pasti betul ya. 1, fun. Pasti betul. Karena 1 nada, 1 seirama saja ya.
Jadi jawaban adalah pasti A ya. Pasti A kan tadi ini line 1 and 2. Bagaimana dengan line 2 dan 3 atau 4 5? Kita lihat ya. Line 2 and 3, 4 and 5. 2 and 3 itu ini ya. So much fun when I was 2. Salah pasti ya. 2 3 salah. Bagaimana dengan 4 5? The world was new, then I turned quickly. Jelas beda endingnya. Jadi jawaban pasti A ya. Line 1 and 2. I was 1, so much fun. Karena rima saja polanya adalah AABB ya, gitu kan? AABB. Sekarang kita langsung ya. Nanti juga ada pertanyaan tentang majas yang digunakan ya, atau figure of speech. Nah, kebetulan di sini ini karena khususnya untuk anak kecil ya, sederhana sekali, jadi tidak dimasukkan, tidak dicantumkan contoh-contoh jenis dari sajak yang dari figure of speech majas yang digunakan ya. Jadi tidak ada. Misalkan nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, kalian harus bisa menganalisis ya. Kalau kemarin personification itu lebih cenderung bagaimana benda, hewan itu diberikan sifat-sifat kemanusiaan ya. Hewan bisa menggambar misalnya seperti itu ya, menggambar langit kan gitu kan, sepertinya sangat-sangat tidak masuk akal gitu ya. Nanti juga ada majas metafora seperti kemarin ya, membandingkan sesuatu, seseorang tanpa ada tambahan kata penghubung ya, kata penghubung sama sekali. Nah, kalau simil itu membandingkan tapi ada kata penghubung like atau as atau such gitu ya. Nah, kalau nanti ada satu hiperbola gitu ya. Hiperbola itu seperti kita membesar-besarkan. Kita menganggap sesuatu yang kecil itu menjadi besar, seolah-olah kita itu melebih-lebihkan. Nanti juga ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, teorinya nanti seperti pertanyaannya seperti terkait dengan apa itu puisi, what is the definitions of poems, and what are the characteristics of poems, what are the definitions, the structures components of poems, and also what kind of figurative languages that you find in the poems, and also the type of the poems ya. Jadi seperti itu soal-soalnya. Nanti soalnya itu ada 20 soal. Di antara soal 20 itu nanti ada yang bentuknya multiple choices, ada juga yang bentuknya adalah essay atau short answer. Jadi short answer di sini kamu tinggal menjawab satu atau dua kata saja ya. Tidak usah berpanjang-panjang kalimatnya, hanya satu atau dua kata. Betul ya? Nah, setiap ngisi di di short essay itu kalian cukup mengawali dengan huruf kapital, sisanya huruf kecil ya. Saya huruf kecil saja. Awalnya harus kapital ya. Okay, I think that's all for our kisi-kisi, our guidelines for the daily examination, the first daily examinations of poems. So I hope you understand better about these materials and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.